untuk mensosialisasikan itu atau mempublish hal-hal baik yang ada, sehingga masyarakat kadang kalau ini kalau tidak tahu kayaknya kan UMG artinya di Gresik saja, padahal mereka tidak tahu bahwa sebenarnya sudah banyak hal yang bisa kita lakukan. Pembelajaran hari ini menyenangkan, tapi bagaimana menerapkan, jadi sudah sampai ke bagaimana menerapkan apa yang kita dapat hari ini untuk bisa menyelesaikan masalah di sekitar. Sudah sampai di situ. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat Lentera saat ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat agar kita bisa menyelesaikan ibadah kita di bulan Ramadan dengan kondisi yang luar biasa. Oke, setelah sekian lama kita hadir kembali, dan hari ini kehadiran kita menjadi tidak biasa. Kehadiran kita menjadi sangat spesial karena kita hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, yang sangat spesial. Seorang ilmuwan yang luar biasa yang kebetulan baru saja dilantik menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik untuk masa bakti 2025-2029. Kebetulan beliau juga adalah penasehat atau tenaga ahli di Majelis Sidhasman PNS Kabupaten Gresik. Oke, mari kita sapa bersama. Please welcome Profesor Dr. Khairul Anwar SPD MPD. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lama loh saya tadi menghafalkan gelarnya panjang. Gimana kabarnya Prof hari ini? Baik sekali. Selalu sehat. Alhamdulillah. Atas nama pribadi dan juga teman-teman dari majelis, mohon izin untuk menyampaikan selamat dan sukses atas dilantiknya Profesor sebagai Rektor di Universitas Muhammadiyah Gresik. Terima kasih. Sebuah jabatan yang luar biasa, Prof. Amanah Amanah besar. yang luar biasa. Nah, ketika menerima amanah ini gimana rasanya? Penasaran ini, pengen tahu. Jadi karena ini amanah yang langsung diamanatkan oleh PP ya. Jadi saya harus betul-betul komitmen ya dalam sikap dan tanggung jawab. Karena ini perguruan tinggi ya. Yang kita tahu hari ini perguruan tinggi itu menghadapi berbagai tantangan benar. Dari luar itu. Jadi dari internal kita sudah biasa lah, tapi dari luar ini luar biasa. Tuntutannya sangat tinggi sekali karena peraturan-peraturan pemerintah itu mengharuskan sebuah perguruan tinggi itu menjadi semakin fokus kepada perguruan tinggi. Jadi ada riset, ada publikasi dan lain sebagainya, sehingga ukuran-ukuran tentang keberhasilan sebuah perguruan tinggi itu sudah mengarah ke global university gitu. Sehingga salah satunya penelitian tadi ya. Iya, sehingga saya harus ini menganggapnya sebagai amanah yang harus saya jalankan gitu. Benar-benar, tapi tentu saja harapannya mungkin juga tidak hanya sekedar penelitian ya, Prof. Jadi penelitian yang mungkin applicable, yang punya impactful gitu, yang punya daya dampaknya luar biasa. Kalau boleh tahu saat ini dalam penilaian Prof, UMG sekarang itu berada di tataran seperti apa? Ya, secara objektif kita di klasternya riset ya. Klaster riset itu kan ada binaan, ada madya, ada utama, ada mandiri. Nah, kita sudah di utama. Wah, sudah sebentar lagi di mandiri. Karena ada beberapa dosen yang menulis di jurnal-jurnal internasional itu berpengaruh terhadap kualifikasi dan klaster dari riset kita. Riset dan pengabdian namanya itu. Benar. Jadi istilahnya itu peringkat ini itu dinilai dari berbagai aspek ya. Salah satunya adalah aktif nggak mengeluarkan gagasan-gagasan yang tertulis, tapi di level jurnal internasional. Kalau di jurnal nasional ada 6 tingkatan, ada namanya Sinta 1, 2, 3, 4, 6. Yang tertinggi kan Sinta 1, 2. Nah ini ya kita syukuri, ini bagian dari momentum untuk meningkatkan kembali. Mudah-mudahan nanti menjadi level mandiri. Gitu. Terus di hasil penelitian yang dilakukan itu penilaian lanjutannya apakah
dilihat dari bagaimana penerapannya di masyarakat juga, Iya, betul, yang berimpact betul. tadi. Iya. Munculnya di pengabdian masyarakat Pengabdian itu. masyarakat. Jadi riset apapun ya sebetulnya itu harus ditindaklanjuti dengan pengabdian masyarakat. Atau dibalik, pengabdian masyarakat apa bisa menghasilkan tulisan gitu ya. Tulisan lalu ditindaklanjuti di dalam penelitian. Jadi tidak hanya sekedar berhenti di hasil penelitian, tapi bagaimana aplikasinya. Keren kalau begitu. Berarti sudah, kalau jumlah hasil riset yang dilakukan banyak, tentu saja yang dilakukan oleh UMG kontribusinya terhadap salah satunya mungkin pendidikan di Kota Gresik termasuk tinggi juga Iya. Jadi di wilayah lokal ini sifatnya kan yang sering dilakukan itu pengabdiannya. Benar. Pengabdiannya, lalu ada publikasi buku beberapa. Tapi yang sifatnya sudah ke arah keilmuannya itu masuk ke Scopus biasanya. Iya, benar, di Scopus. Karena Scopus itu harus menemukan sesuatu kan. Tawaran baru namanya itu kebaharuan. Jadi agak ke idealisme gitu. Benar. Saya juga sering melihat publishing dari apa yang sudah dilakukan oleh dosen-dosen terutama di FKIP karena saya juga dari pendidikan, melihat banyak sekali penerapan yang ada di sekolah-sekolah di sekitar. Ada yang saya agak ikuti itu dari Bu Dr. Nurfawisya, karena sama bidang ilmu dari matematika. Ada yang kemarin di SMP Negeri 1 tentang lesson study, dan beliau juga di kan sekolah-sekolah. ahlinya inklusi. Dan juga lesson study sepertinya. Bahkan dulu sampai ada seminar internasional di lesson beliau study. dikirim ke Jepang itu selama beberapa bulan. Jadi intinya UMG itu berisi orang-orang yang potensial sekali, Alhamdulillah. Bahkan banyak di antara dosen-dosen UMG yang menjadi kayak narasumber atau menjadi kepanjangan dari kementerian untuk menyampaikan hal-hal baru. Termasuk Bu Nur Fajo juga. Rutin dia. Nah, untuk kedepannya tentu saja kita harus terus berubah karena ini Prof. Jadi kan karena memang seperti kita ketahui juga bahwa perubahan di masyarakat sangat besar sekali, termasuk di dalamnya itu tentang karakter juga. Nah, bagaimana cara UMG untuk menyikapi itu sehingga tidak ada gap antara apa yang terjadi dengan di masyarakat dengan apa yang diajarkan atau diterima oleh teman-teman mahasiswa, sehingga ketika mereka siap terjun ke masyarakat, mereka tidak bingung karena mereka sudah terbekali dengan baik. Gimana, Prof? Jadi kita ingin ke depan nanti sudah ada fokus. Selama ini misalnya soal pengabdian masyarakat itu sifatnya kan masif masif, lalu mahasiswa dikirim, lalu bersama-sama dibuka dan lain sebagainya. Nah, kita coba nanti yang dikirim itu tidak masif saja, tapi juga ada klaster-klaster. Misalnya untuk prodi tertentu yang memang dia menguasai bidang A dia fokus pada hal-hal yang dia kuasai untuk terjun ke masyarakat, sehingga masyarakat itu memberikan informasi yang detail tentang apa saja yang menjadi kelemahan mereka. Benar. Lalu teman-teman bisa sumbangsi apa, walaupun kecil-kecil tidak apa-apa itu. Misalnya yang di teknik perkapalan itu kita harusnya di nelayan kan gitu. Kemudian yang di perikanan harusnya juga di pantai-pantai itu menyumbang apa gitu. Sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan keahliannya di situ. Yang pendidikan tentu harus ke sekolah-sekolah kan gitu. Benar. Nah, jadi kita akan semacam konversi tentang apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa itu dalam konteks kuliah kerja nyata. Benar. Tapi tetap tidak boleh meninggalkan kontribusinya. Jadi kuliah kerja nyata yang sudah tidak masif lagi, tapi lebih ke fokus pada persoalan-persoalan real yang dihadapi oleh masyarakat. Itu yang menurut saya hari ini yang diminta oleh pemerintah kan itu. Langsung turun untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Yang soal sampah misalnya langsung. Benar. Saya pikir ini lebih efektif ya, Ustaz? Saya dari tadi kok salah Ustadz. Maaf, Prof. Jadi artinya ketika benar-benar ini artinya mereka benar-benar fokus terhadap permasalahan yang ada di masyarakat dan ini disesuaikan dengan keahlian, maka memang benar-benar mereka ternyata apa yang kita pelajari di kampus ternyata relate banget dengan apa yang terjadi di masyarakat, sehingga mereka benar-benar ketika mereka siap untuk terjun ke masyarakat sudah ada planning saya harus bagaimana. Karena sering kalau
beberapa waktu yang lalu kita sering mendengar bahwa memang selalu ada kesenjangan antara apa yang diajarkan di kampus dengan perubahan. Misalnya terutama di teknis nih, teknik di prodi teknik itu. Jadi misalnya di perusahaan kita sudah ngomong tentang mesin dengan level Z misalnya. Kita masih belajar di A, B, C, sehingga ketika nanti anak-anak harus masuk ke perusahaan jadinya nggak match lagi, artinya sudah tertinggal jauh. Ya betul. Jadi tidak hanya soal KKN ya, ada namanya magang, ada namanya apa itu namanya PLP gitu ya, PLP yang di FKIP itu. Nah itu nanti kita bikin konsep supaya mereka benar-benar lebih fokus ke situ dan apa istilahnya itu ada timbal balik ya. Mereka ini kan kalau lulus di akhir 4 tahun atau 3 tahun setengah itu kan membuat karya ilmiah. Jadi dalam proses nanti seperti itu bisa teman-teman mahasiswa itu memulai untuk membuat ide-ide tentang keluaran yang jadi target di dalam publikasinya, di dalam skripsinya, itu melalui engagement yang intensif dengan lapangan, dengan masyarakat yang itu sebetulnya di sana ada data gitu yang bisa ditulis gitu. Benar. Ya. Nah, tentu saja begini, Prof. Mahasiswa yang akan masuk ke UMG tentu saja hubungannya dengan kepercayaan masyarakat. Nah, bagaimana caranya agar masyarakat tahu bahwa ada banyak hal bagus yang ada di UMG? Bagaimana untuk mensosialisasikan itu atau mempublish hal-hal baik yang ada di sehingga masyarakat kadang kalau tidak tahu kayaknya kan UMG artinya digersik saja, padahal mereka tidak tahu bahwa sebenarnya sudah banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, itu bagaimana untuk meyakinkan ke masyarakat dalam bentuk apa sehingga mereka benar-benar tahu, oh ternyata di UMG nggak hanya ada ini loh, tapi ada banyak hal bagus. Bagaimana caranya? Terutama begini, jadi saya sudah berpikir dan mencoba untuk menginisiasi bahwa UMG ini kita juga harus punya namanya Excellent ya, Center of Excellence pada bidang kompetensi, vokasi, training gitu. Nah, makanya nanti kita akan coba mulai semua courses di universitas itu harus dibikin dalam bentuk minimal 2 bahasa. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Jadi mata kuliah di situ, kemudian kurikulumnya dan lain sebagainya, dan ada tawaran-tawaran short courses, yang bersertifikat. Yang bersertifikat. Nanti kita kerjasamakan dengan lembaga sertifikasi dan lain-lain, sehingga masyarakat kalau membutuhkan sebuah kompetensi A yang perlu sertifikasi, tinggal lihat aja di webnya kampus, lalu dia join kursusnya bagaimana, bisa online dan seterusnya. Nah, itu bagian dari rencana untuk kita gap dengan masyarakatnya biar nyambung. Sehingga mahasiswa pun ketika mau melamar atau lulusan dari UMG ketika mempunyai kepercayaan diri yang tinggi karena ada sertifikat yang sudah, artinya kompetensi mereka sudah tersertifikasi. Itu tentu saja luar biasa nanti kalau itu benar-benar bisa terwujud untuk itu. Dan itu sudah saya sampaikan komitmen ini kepada PP bahwa ketika saya ditanya keunikan UMG ke depan. Ya saya sampaikan bahwa di sekitar UMG ini kan banyak industri. Jadi industri ini kan membutuhkan berbagai macam kompetensi yang itu bisa istilahnya. Problem yang saya sering dengar adalah tidak semua masyarakat Gresik itu memiliki kompetensi yang cukup. Ketika misalnya sebuah perusahaan A itu membuka lowongan lalu ternyata banyak yang ditolak dari sekitar sini kan gitu. Tidak terjawab oleh masyarakat lokal. Nah, makanya kita coba nanti bantu, dan bagi UMG ini kan juga branding benar. Sehingga nanti misalnya mereka butuh komunikasi yang baik, maka kita akan bikin semacam short courses di bidang komunikasi dan ada sertifikatnya sehingga mereka ada motivasi yang tinggi, punya kepercayaan yang tinggi gitu ya. Dan perusahaan juga senang karena skill-skill yang masuk sana dengan sudah tersedia, tidak jauh-jauh. Karena memang selama ini yang muncul di masyarakat seringkali masyarakat lokal itu protes karena banyaknya karena banyaknya pekerja-pekerja dari luar yang sebenarnya mungkin pekerja luar itu mengapa diambil karena kompetensinya sesuai lebih sesuai dan lebih tinggi. Nah itu masalahnya. Nah kalau misalnya UMG bisa menyediakan itu sehingga akhirnya dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat itu memang benar-benar luar biasa. Dan itu akhirnya menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Makanya di 3 bulan pertama ini saya coba tata di dalam dulu. 100 hari kerja pertama. Tata di dalam, semua apa yang nanti kira-kira dibutuhkan di eksternal harus siap gitu. Benar-benar. Jadi semuanya harus clear di dalam, tidak ada misalnya
luar minta A, ternyata dalam nggak siap. Nah, ini bahaya. Itu. Kadang kita sering begitu, nggih. Sudah kita membuat banyak MOU, tapi ternyata kita tidak bisa menjawab implementasi dalam nggak siap. Nah, ini yang saya tata di 3 bulan pertama ini. Ya. Nah, sekarang saya bergeser ke tentang kebutuhan di pendidikan. Siap. Ya. Karena kebetulan jenengan adalah tim ahli kami di dalam majelis sidang asesmen. Artinya bahwa di UMG ada FKIP, ada prodi pendidikan dasar, ada prodi PPG yang sekarang lagi marak-maraknya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Nah, selama ini yang tertangkap oleh UMG permasalahan-permasalahan pendidikan, terutama yang di tingkat dasar atau menengah itu seperti apa? Dan kira-kira apa sih yang kayaknya bisa dijawab oleh UMG? Iya. Saya kira ini isu-isu yang hangat ya, seperti apa istilahnya deep learning. Itu menurut saya juga ada hal yang bisa kita coba untuk bantu dari masyarakat, dari guru-guru dan lain sebagainya ya tentang konsep itu gitu ya. Nah, ini sebetulnya momentum yang bagus buat kami, karena konsep deep learning itu sebetulnya kan bukan konsep baru. Bukan hal baru. Ya. Sebetulnya ini kan hanya ditambahkan saja di dalam kurikulum yang ada, nggak merubah apapun sebetulnya. Kan konteksnya dalam konteks pembelajaran saja. Pendekatannya saja. Kebetulan FKIP ini kan sudah sering mendapatkan hibah lesson study yang teman-teman dikirim ke Jepang itu. Benar. Lalu action research, lalu penelitian-penelitian kualitatifnya juga. Nah, kita pingin nanti kita geser tema-temanya untuk membantu deep learning ini, tidak hanya pada surface learningnya, tapi pada deep learningnya. Teman-teman guru ini, terutama guru-guru Muhammadiyah, nanti saya berikan instruksi khusus tentang bagaimana target yang harus tercapai untuk riset-riset teman-teman di keguruan itu, atau pendampingan dalam bentuk lesson study dan action research ya. Karena kalau saya membayangkan ya, kalau deep learning ini hanya dilakukan oleh pemerintah, saya nggak sampai pada terutama sekolah-sekolah yang non pemerintah, terutama di kita ya, di Muhammadiyah itu. Karena itu kami berkewajiban untuk melakukan pendampingan, coaching langsung gitu. Nah, itu namanya pendampingan berarti ya berkelanjutan, intensif, lama. Nah, tugas kami, saya sebagai rektor adalah membuat semacam konversi untuk pendampingan ini sudah masuk pada kategori BKM, pendanaannya begini begitu. Itu tugas kami, sehingga nanti kalau terjun mereka sudah nggak usah berpikir dana, nggak usah berpikir wirawirinya bagaimana. Benar. Karena seperti yang dikatakan oleh Prof tadi, bahwa sebenarnya pendekatan ini sudah lama. Artinya kontekstualnya, pembelajaran bermakna, pembelajaran yang bagaimana kita bisa mengaplikasikan konsep kita ke dalam sebuah pembelajaran yang kayak learning by doing, seperti itu. Cuman kadang walaupun itu konsep yang lama, tapi kalau Bapak Ibu guru masih gagap atas itu, jadinya itu hanya sekedar konsep. Karena memang sebenarnya ya memang harus terdampingi. Karena memang harus benar-benar gimana sih sebenarnya dimaksud deep learning. Jadi saya takut menafsirkan, katanya kan di deep learning itu salah satunya kan ada enjoyable learning, pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin teman-teman ada yang menafsirkan pembelajarannya harus pada tarian, harus ada game, padahal sebenarnya tidak hanya sekedar itu, pokoknya guyon. Jadi pokoknya enjoyable learning, baik joyful, tapi sebenarnya bahwa tidak hanya itu, bahwa dalam pembelajaran itu anak bersukacita, bersemangat karena gurunya bisa membawa suasana yang menyenangkan. Menyenangkan mungkin bisa dari gestur tubuhnya atau hal-hal seperti itu sebenarnya kan sederhana. Tidak perlu ribet. Cuman penafsirannya yang berbeda mengakibatkan action yang berbeda juga. Nah, saya pikir hal yang luar biasa ketika Nyenangan tadi menyampaikan bahwa itu akan menjadi sebuah proyek bagi FKIP untuk mendampingi Bapak Ibu guru, terutama di sekolah-sekolah Muhammadiyah, sehingga mereka tidak gagap lagi. Oh, ternyata ini bisa loh dilakukan. Kan jadi, itu ada mindful, pokoknya kan prinsipnya 3 aja toh, mindful, lalu meaningful, lalu joyful, itu aja ya memang ada prinsip-prinsip yang lain, tapi fokus aja pada 3 itu. Benar. Nah, sehingga nanti memang problem guru kita itu sebetulnya
masih pada taraf surface learning. Surface learning. Jadi kalau kita C1, C2. Iya, begitu. Jadi belum explore yang benar-benar gitu kan. Nah, ini tugas akademisi untuk saling bahu-membahu bagaimana mengangkat mereka, pola pikirnya berubah, lalu tidak hanya itu, implementasinya. Benar. Sehingga dampaknya terhadap anak-anak itu terlihat walaupun sedikit gitu, atau mudah-mudahan dalam akumulasi yang lama itu menjadi membekas dan pengalaman belajar. Nah ini pengalaman belajar menjadi tercipta dengan baik. Benar. Ya. Yang penting pengalaman belajar. Betul. Itu mereka mendapatkan pengalaman belajar yang berharga, yang benar-benar menguatkan kemampuan mereka untuk kayak kalau kognitif itu di metakognitif, sudah di tingkatan metakognitif, tahu benar untuk apa sih saya belajar materi ini. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar refleksinya bagus, tapi ternyata kan memang ini ada hubungannya dengan ini juga, nggak? Artinya kita masih terbiasa untuk melakukan penilaian dalam bentuk pilihan ganda mungkin kan, dan isinya bukan studi kasus, tapi isinya tentang pemahamannya C1, C2. Jadi akhirnya teman-teman guru hanya terbatas di situ. Dan kadang mungkin juga kelonggaran waktu yang tidak cukup karena materi yang terlalu padat. Nah itu saya pikir harus ada hal baru. Tidak hanya sekedar kita mensosialisasikan pendekatan itu, tapi sebuah sistem harus bergerak cepat. Jadi kadang kalau kita ini Prof, belajar dari, kalau kita melihat dari pembelajaran di luar negeri, mohon maaf tidak ada niatan untuk ini, tapi mereka kayak teman saya ketika mereka membuat tesis S2 itu hanya mereka berbicara tentang lingkaran, tapi lingkaran yang ini banget, yang sampai dikupas-kupas, dan itu tidak tebal. Tapi ketika mereka menjelaskan tentang lingkaran itu dapat banget. Jadi kayak nggak ribet gitu, tapi benar-benar sampai dalam. Tapi kadang di kita masih ribet, masih sampai segini misalnya. Itu sebenarnya mungkin itu yang dituju mungkin. Betul. Jadi kita ini kan mau melompat dari hanya surface-nya ke deep-nya, ke hal-hal yang memang benar-benar itu menjadi roh dalam pendidikan kita. Ini kan sudah berpuluh-puluh tahun nggak mau berubah kan gitu. Itu nah, ini saatnya gitu. Saatnya kita berubah dalam sebagai pendidik gitu ya. Tidak hanya berpikir apa adalah what-nya saja, tapi how-nya, why-nya itu sudah masuk ke dalam. Sehingga apa? Karena sudah puluhan tahun seperti itu, sehingga guru-guru ini kan sulit berubah. Karena sulit berubah harus ada pendampingan ini terus menerus, yang dari kami, yang dari perguruan tinggi. Itu tugas sebetulnya tugas akademik ya. Harusnya juga ikut merubah peradaban ini di dunia pendidikan gitu. Iya. Saya ingat benar, saya pernah membaca sebuah jurnal ketika seorang siswa di sebuah sekolah, dia diminta untuk mencari luas lingkaran. Tapi yang dia lakukan itu dia tidak mencari luas seluruh lingkaran, tetapi mencari 1/4 lingkarannya, dia cari luasnya, hasilnya dikalikan 4. Itu kemudian di sekolah itu dia diapresiasi dengan sangat luar biasa, karena dia pola pikirnya tidak sama dengan yang lain. Tapi saya tidak yakin apakah guru kita ketika menemukan siswa yang pola pikirnya seperti itu mendapatkan apresiasi yang sama. Itu kadang kita lupakan. Jadi kadang kalau misalnya apa yang disampaikan oleh siswanya kadang tidak sama dengan yang disampaikan guru, kadang guru cenderung resisten. Cenderung benar resistennya. Kok nggak sama? Kok jadi begini? Nggak sama dong. Kok jadi lebih panjang? Itu menunjukkan mindsetnya yang mindset lama itu. Mindset lama. Jadi kebebasan untuk memberikan penghargaan atas sesederhana apapun pencapaian siswa itu mungkin harus dikuatkan lagi. Jadi larinya ke joyful learning tadi. Betul. Jadi sekecil apapun tetap ada penghargaan. Jadi ketuntasan itu. Aspek ketuntasan belajar itu dimaknai sebagai pencapaian kompetensinya kan begitu. Tidak hanya soal dia sudah menguasai apa, menghafal apa kan gitu. Tapi bagaimana dia mencapai itu? Mencapainya gimana? Nah, tentu harus ada refleksi yang kuat ya, yang dilakukan oleh dua pihak, guru dan juga siswa. Itu bagus tadi contoh yang jenengan sampaikan, itu berarti si anak itu memiliki daya refleksi yang sangat tinggi. Karena dia bisa menyimpulkan arah dari maksud kompetensi yang dia kerjakan. Benar. Nah, saya tertarik dengan kata refleksi. Karena kemarin yang kita pahami itu dan mungkin difahami oleh banyak orang itu, refleksi itu kan biasanya dilakukan di akhir pembelajaran. Terus isinya begini, anak-anak bagaimana pembelajaran?
dengan satu dua pertanyaan. Apakah pembelajaran ini cukup menyenangkan? Apakah ada yang tidak bisa? Ternyata bahwa kemarin saya mendapatkan agak pencerahan dari Bu Nur tentang refleksi. Jadi refleksi bukan hanya bertanya tentang apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, tapi bagaimana menerapkan. Jadi sudah sampai ke bagaimana menerapkan apa yang kita dapat hari ini untuk bisa menyelesaikan masalah di sekitar. Jadi itu sudah sampai di situ. Tidak hanya pertanyaan apakah strategi ini bagus ternyata tidak juga. Jadi lebih luas daripada lebih itu. Lebih dalam, lebih luas, lebih ke personal experience. Benar. Itu maksudnya personal experience. Dan cuman kadang ini kembali ke budaya kita juga, tidak mudah bagi kita untuk mengevaluasi dan merefleksi. Kita harus sadari itu. Dan saya yakin Pak Menteri menyadari itu. Benar. Karena kita sudah terlalu lama dalam zona-zona di mana itu sebetulnya disurvei saja. Sehingga mindset untuk berubah menjadi lebih baku, lebih tuntas dalam belajar. Benar. Dengan pengalaman yang diharapkan luar biasa itu nggak muncul gitu. Akhirnya gitu. Ya. Kelemahan kita itu memang di situ, Prof. Jadi kita jarang melakukan evaluasi terhadap apa yang kita lakukan, kemudian melakukan refleksi. Bahkan kita pun kadang menutup diri terhadap evaluasi yang disampaikan oleh orang lain, sehingga kita stuck di pemikiran kita. Makanya ada konsep ya lesson study, itu membantu sebetulnya. Benar-benar. Jadi di dalam lesson study itu kita tidak lagi ngomong pribadi, tapi ngomong bagaimana pengelolaan di dalam pembelajaran itu ya. Jadi ketika ada yang mengajar satu orang, ada 3-4 orang menjadi pengamat. Tapi pengamat itu bukan melihat ngajarnya bagaimana, tapi proses anak-anak di dalam belajar itu. Sehingga misalnya si A dan si B ini bagaimana, ada interaksi apa, mereka mengerjakan apa, mengikuti apa yang menjadi target kompetensinya kayak apa, dan seterusnya. Lalu di akhir ketika refleksi bersama-sama. Itu bersama. Hal-hal seperti ini harus kita kembangkan, dan itu menjadi sebuah program semacam sinergi dengan guru-guru. Saya meyakini ya, guru-guru itu merasa sendirian soalnya. Ketika ada perubahan apa begitu, yang muncul pusingnya dulu. Karena pusingnya dulu maka stuck, dia nggak bisa berubah merespon baik lah. Makanya kita perlu dampingi dalam bentuk bisa lesson study, atau action research lah. Benar. Gitu, itu maksud saya. Jadi daripada mengeluh dulu sebelum memulai, karena gambarannya nggak jelas. Tapi ketika sudah terdampingi, ini seperti kegiatan kita kemarin bersama FKIP, bersama Bu Nur itu, jadi Bu Nur sangat mengapresiasi bahwa waktu itu ternyata guru-guru itu bersemangat loh. Cuman kadang kita nggak tahu memulainya dari mana, mau kemana, sehingga akhirnya stuck. Ya malas lah karena kita nggak. Nah, jadi benar-benar semoga UMG benar-benar bisa melihat permasalahan-permasalahan. Karena memang sampai saat ini kan sudah cukup lama ya digulirkan deep learning, tapi pendampingannya masih belum intens. Kalau selama ini kan biasanya kami terdampingi dari para pengawas di sekolah, tapi sangat terbatas di dalam durasi yang orangnya terbatas, waktunya terbatas. Itu maksudnya. Kalau perguruan tinggi tidak. Ini perlu ketemu sinergi. Gitu. Kami ada program-program riset dan pengabdiannya yang kami sendiri juga punya kepentingan di situ. Nanti kalau dikoordinasikan dengan baik kan luar biasa itu. Bisa impactnya luar biasa. Prof sendiri secara pribadi seberapa yakin sih sebenarnya bahwa apapun program dari pemerintah, kalau ada campur tangan dari teman-teman dari universitas, itu bisa berhasil dengan baik? Yakin saya, karena apa? Saya tahu lah apa istilahnya resources, kemudian yang ada ya di sekolah-sekolah itu. Kenapa mereka low respon atau terlambat ya dalam merespon tentang kebijakan-kebijakan itu? Karena memang satu aspeknya itu wait and see. Benar. Menunggu gitu. Kalau nggak ada instruksi, nggak ada pelatihan dari pusat, itu kan selalu begitu kan. Nggak langsung bagaimana memulainya, padahal yang disebut deep learning paham 10 menit bisa udah kerjakan kan gitu. Benar. Harusnya begitu. Nah, jadi ada sikap menunggu itu yang harus kita bantu. Nggak harus menunggu, ayo kita mulai dengan ini. Sehingga yang kedua adalah aspek tadi, kepercayaan diri. Nanti ngerjakan begini salah, ngerjakan begitu salah kan gitu. Karena kemarin terbiasa bermain di template. Betul. Kalau tidak sesuai template kayaknya salah nih. Jadi biasa bertemplate itu jadi
keinginan untuk berinovasi sangat ini. Nggak punya kepercayaan diri bahwa yang dia lakukan itu lu benar. Takut gitu. salah. Takut salah terus gitu. Menunggu pembimbing. Ya kalau datang, kalau tidak datang gimana? Nggak terbimbing iya. Ya. Jadi menarik nih, karena memang sebenarnya seperti yang jenengan tadi sampaikan, tak mungkin dong ini kemudian ditangani seluruhnya oleh pemerintah karena keterbatasan jumlah personel, ya human resource-nya juga apalagi terbatas. Kita di sekolah Muhammadiyah harus punya kelebihan-kelebihan. Di antaranya kelebihan di dalam merespon kebijakan. Karena itu pasti kalau kita mendahului dan memiliki dampak di sekolah-sekolah itu pasti keunggulan itu akan mulai terlihat. Ya. Tentu berbeda. Dia pasti berbeda dan itu menjadi branding, promosi mouth to mouth gitu ya terhadap calon siswa gitu. Nah kayaknya sinergi kita harus lebih dalam, harus lebih dalam. Siap untuk segera diaplikasikan. Karena diakui atau tidak, memang kepercayaan masyarakat di Gresik khususnya untuk kepercayaan terhadap sekolah-sekolah Muhammadiyah sih sampai saat ini masih sangat tinggi ya. Cuman kepercayaan saja tidak cukup. Kalau sudah diberi kepercayaan harus dibuktikan. Oh ternyata saya bisa, harus ada bukti nyata. Oke, luar biasa pembicaraan kita pada hari ini, dan semoga Prof bisa membawa UMG jauh lebih baik. Dan saya yakin ini dari beberapa kali bertemu dengan calon mahasiswa sepertinya sudah banyak ini kepercayaan masyarakat. Jadi beberapa kali kami harus berhubungan dengan teman-teman di panitia penerimaan mahasiswa baru untuk menjawab. Saya tidak berani menjawab, jadi takut salah. Saya sampaikan ke teman-teman kalau ada pertanyaan begini jawabannya, dan responnya sangat cepat. Terutama kemarin biasanya saya langsung menghubungi Ustadz Amir. Dan beliau langsung menjawab ini. Saya sampaikan ke ini. Jadi alhamdulillah kemarin sekarang masyarakat tidak lagi harus PTN, harus PTN. Bener. Jadi masyarakat sudah bisa memilih dengan bijak bahwa bukan lagi tentang tempat, tapi bagaimana mereka berproses di situ. Jadi kami sangat yakin ya, karena apa yang diminta masyarakat itu satu sebetulnya, akses. Benar. Akses yang mudah, akses yang cepat, terukur. Sehingga belajar itu kadang-kadang nggak perlu lama sampai 5-10 tahun. Benar. Ya, sesuai dengan yang standarnya aja 3,5 tahun kan gitu. Dan tentu tidak mengurangi kualitas. Benar. Dan yang siap itu ya akan diburu oleh masyarakat. Benar. Dan kami akan berusaha untuk itu semua. Dan kayaknya para alumni juga sudah membuktikan. Kan salah satu pembuktian yang paling bagus adalah dari alumni. Ternyata memang di Gresik mereka sudah berbicara banyak. Salah satunya Wakil Bupati kita kemarin. Luar biasa. Terima kasih Profesor. Walaupun tidak lama tapi kan kita tadi sudah bersepakat. Tidak banyak omon, tapi langsung kita aplikasikan. Selebihnya selainnya akan ada banyak pembicaraan untuk kemudian kita mengatur strategi bagaimana caranya UMG dan kami siap untuk mendampingi teman-teman untuk bagaimana sih meningkatkan kualitas pendidikan. Kami siap kalau boleh closing statement untuk kegiatan hari ini, untuk pernyataan hari ini. Saya sebagai pribadi dan wakil dari Universitas Muhammadiyah Gresik, tentu karena ini bulan puasa mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa ini menjadi tonggak buat kami secara pribadi dan juga kita semuanya untuk memilih yang terbaik, untuk memberi kontribusi yang terbaik, untuk beribadah yang terbaik ya. Karena ini kesempatan ya. Ramadan itu kan refleksi, evaluasi. Sama dengan tadi yang kita bahas bahwa yang tertinggi di dalam proses pengalaman belajar itu kan refleksi. Sama ketika kita berpuasa, apa yang tertinggi di situ adalah refleksi. Maka saya menghimbau diri saya sendiri harus mampu merefleksi dalam bulan puasa ini, apa yang didapat, apa yang akan dilakukan, apa yang nggak akan dilakukan, dan itu yang jelek kemarin. Benar. Saya kira itu momentum ini. Ya. Dan yang kerennya jenengan dilantik di bulan puasa. Di bulan puasa. Nah, itu momentum. momentum keren ini, beberapa momentum ketemu dan itu daya lentingnya luar biasa. Masya Allah. Sukses untuk Profesor dan sukses untuk UMG. Kami semua yakin UMG siap untuk menjadi
universitas yang menjadi pilihan masyarakat. Tidak hanya masyarakat Gresik, saya pikir, karena beberapa mahasiswa saya juga ternyata banyak yang dari luar Gresik juga. Betul. Dan itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Terima kasih. Yakin, Prof? Amin. Yakin. Amin. Oke, terima kasih untuk sahabat Lentera. Demikian pembicaraan yang walaupun tidak panjang, tapi saya yakin bermakna sekali. Semoga bermakna sekali dan menginspirasi. Semoga bisa menjadi salah satu bahan referensi bagi sahabat Lentera untuk memberikan atau memutuskan hal yang terbaik dalam kehidupan. Oke, semoga kita akan masih terus hadir untuk terus menginspirasi dan memberikan hal-hal yang baik, karena hidup hanya ditentukan seberapa banyak kebaikan yang bisa kita lakukan dan kita bagi. Terima kasih, sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Nun wal kolami wansurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.